Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022, di mana pada hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, jiwa, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita buka dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur di hari Minggu 18 September tahun 2022, karena oleh kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kami ada seperti kami ada sekarang, di mana kami mau bersyukur kepadamu, memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, serta memberitakan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah ini ya Allah Roh Kudus, dan hadirlah di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan juga hadirlah di Tabernakel House of Warlord di Central City ini. Jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Inilah rindu kepadamu, senang
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya kita duduk tenang, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Saat ini kami bisa memberitakan firman-Mu dan juga sekaligus mendengarkan firman-Mu, yaitu benih yang kekal, supaya waktu ditaburkan, benih firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kami. Sehingga apabila badai kehidupan datang, kami tidak akan goyah. Kami tetap berpegang pada sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pakailah mulut hamba-Mu ini, perkataan hamba-Mu ini sesuai dengan tuntunan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Firman Tuhan yang akan diberitakan, kita baca dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu, kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah kitab, jadi Wahyu dalam bahasa Yunaninya apokliptika. Yang kalau bahasa Inggrisnya Revelation, bahasa Indonesianya Wahyu. Itu artinya Wahyu itu atau revelation atau apokliptika itu artinya penyingkapan. Ya, pembukaan yang tadinya rahasia
tidak diketahui tapi disingkapkan, dibukakan. Itu namanya pewahyuan ya, wahyu. Dan wahyu ini diterima oleh Rasul Yohanes, salah satu dari murid Tuhan Yesus, yang pada waktu dia memberitakan Injil di Asia Kecil, dia ditangkap oleh pengusaha Romawi waktu itu, dan yang berkuasa pada waktu itu Kaisar Nero, ya, Kaisar Nero. Kemudian nanti diganti oleh Kaisar Domitianus. Nanti sekitar tahun 68 Masehi, jadi sebelum Yerusalem runtuh, Raja Nero, Kaisar Nero itu bunuh diri dan digantikan oleh Kaisar Domitianus yang menguasai kerajaan Roma pada waktu itu, Romawi. Dan pada Kaisar Domitianus inilah baru Rasul Yohanes dibebaskan dari Pulau Patmos. Jadi Rasul Yohanes ini menerima pewahyuan, menerima revelation atau apokaliptika dari Tuhan Yesus. Jadi wahyu ini tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberikan penyingkapan kepada muridnya yang bernama Rasul Yohanes ini di satu pulau, Pulau Patmos. Kenapa Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos? Karena dia memberitakan Injil di Asia Kecil waktu itu, ditangkap dan dibuang. Jadi sebagai apa? Narapidana, sebagai orang penjara ya. Dan tempat orang penjara di Pulau Patmos itu, kalau di Indonesia kayak Nusa Kambangan lah ya, tempat membuang tahanan-tahanan politik. Tapi Rasul Yohanes bukan tahanan politik, dia karena memberitakan Injil ya, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dan pada waktu dia di Pulau Patmos, dikatakan pada ayat 10 dari yang Yevi baca tadi, kapan dia menerima pertama kali pewahyuan ini atau revelation ini. Di ayat 10 berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh ya, dan aku mendengar suatu suara yang nyaring ya. Jadi Rasul Yohanes pertama menerima pewahyuan ini pada hari Tuhan ya. Kalau bahasa aslinya di bahasa Yunani kan, ini kitab Wahyu bahasa aslinya Yunani ya, ada juga bahasa Ibraninya. Itu dikatakan pada hari Tuhan, itu hari Minggu ya. Kita katakan di Indonesia hari Minggu karena kalau bahasa Portugis Tuhan itu Domingo. Jadi orang nama Domingus itu nama Tuhan sebenarnya. Domingo, jadi kalau hari Minggu harinya Tuhan. Jadi di ayat 10 di Wahyu pasal 1 ini bukan tentang hari Tuhan, kedatangan Tuhan, bukan. Ini nama hari. Jadi pada hari Minggu Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus dan dia menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus. Makanya dia mendengar satu suara dari belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat siapa? Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus katakan, tulis semua ini apa yang saya katakan kepadamu. Tulis semua apa yang saya wahyukan kepada kamu dalam satu kitab. Makanya Rasul Yohanes taat, dia tulis apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia. Jadi kitab Wahyu ini berasal dari Tuhan Yesus sendiri ya. Dan dikatakan dari pada ayat keberapa? 5, dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Makanya Tuhan Yesus dikatakan the King of the Kings, raja atas segala raja ya. Dialah yang memerintah seluruh bumi ini dan juga di surga. Dia Allah yang setia. Artinya dia betul-betul Allah yang setia kepada kita. Dia setia pada tugasnya dulu, yaitu dia sampai setia di atas kayu salib, mengorbankan dirinya supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini ya. Yang pertama, di sini kita lihat bahwa pewahyuan ini,
Revelation ini dari Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Kita tahu adalah raja atas segala raja. Aku adalah Alfa dan Omega pada ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan aku ada dan sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Itu ayat 8. Ini kita akan teringat waktu Musa bertemu dengan Tuhan Allah, Yehova, Yahweh. Tuhan berkata, aku ada yang sudah ada dan yang akan ada. Aser, Yehove, Yahweh. Jadi itu artinya Tuhan Yesus itu Allah sendiri ya. Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Dialah Alfa dan Omega, artinya dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sebelum semuanya ada, dunia alam semesta, Tuhan Yesus sudah ada. Karena memang dia ada, sudah ada, sedang ada dan akan datang. Kapan dia datang? Pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita belajar di sini bagaimana Rasul Yohanes. Dia adalah hamba Tuhan, murid Tuhan Yesus yang setia dan tekun. Meskipun dia ditangkap, disiksa, tapi dia tetap tekun, setia memberitakan Injil. Yaitu dengan cara menyurati ke 7 jemaat. Ya, ada 7 jemaat. Yang isi kitab Wahyu ini ditujukan kepada ke-7 jemaat dan juga kepada kita, jemaat Tuhan Yesus di akhir zaman. Karena isi kitab Wahyu ini tentang yang sudah pernah terjadi, yang sedang terjadi pada waktu Rasul Yohanes hidup, dan yang terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, itulah istimewanya kitab Wahyu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dulu saya punya pemahaman, dulu ya, tapi sekarang berubah. Murid-murid Tuhan Yesus itu sepertinya kurang pendidikan, padahal saya salah. Ketika saya berdoa, Tuhan katakan murid-muridku itu adalah ahli-ahli Taurat. Jadi ke-12 murid Tuhan itu, waktu dia pilih pertama murid-murid termasuk Rasul Yohanes ya, mereka itu pada waktu zaman Tuhan Yesus, sekolah untuk orang-orang Yahudi ada 2 macam. Yang pertama namanya Bet Talmud, yaitu belajar tentang kitab suci. Kalau kita mungkin di agama Kristen, katekisasi atau katekese kalau di Katolik, kita harus belajar dulu tentang firman. Nah, itu murid-murid 12 itu juga mereka tamatan Bet Talmud, itu nama sekolahnya. Kalau sudah tamat, jadi kalau seperti sekarang itu kita sudah katekisasi, sudah tamat tentang firman Tuhan. Rabi-rabi zaman Tuhan Yesus, guru-guru itu ahli Taurat akan memilih siapa murid-murid terbaik dari Bet Talmud, itu akan dididik lagi di Bet Midras, sekolah yang lebih tinggi. Kalau zaman sekarang mungkin sekolah tinggi teologia. Dan contohnya seperti Saulus yang nanti bernama Paulus ya. Saulus dengan Paulus sama itu. Dia adalah salah satu murid dari Bet Talmud yang pintar, sehingga rabi-rabi mendidik dia lagi di Bet Midras, sehingga dia menjadi kalau sekarang seperti profesor teologi lah. Tapi itu karena dia dididik di Bet Talmud oleh rabi-rabi Yahudi. Tapi 12 murid jangan lupa ya, mereka itu setelah tamat dari Bet Talmud, mereka diajar oleh rabi di atas segala rabi. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi istimewa ini 12 murid. Makanya Tuhan pernah berkata, kamu ini adalah ahli Taurat, ahli kitab. Karena guru mereka adalah rabi atas segala rabi, yaitu Tuhan sendiri. Jadi 12 murid ini termasuk Yohanes istimewa ya. Jadi sebenarnya mereka bukan orang-orang bodoh. Ya maafkan saya Tuhan, dulu pandangan saya keliru ya. Sekarang baru saya sadar, wah ke-12 murid ini hebat. Kalau sekarang ini bisa dikatakan profesor teologi ya. Mereka S3. Karena yang mengajar mereka itu Tuhan Yesus sendiri. Yang lebih pintar daripada semua rabi di zaman Israel pada waktu itu ya. Nah, kita kembali pembacaan kita.
Jadi satu saat Tuhan Yesus menampakkan diri di Pulau Patmos. Ini juga janji Tuhan Yesus ketika Petrus satu kali bertanya waktu habis menangkap ikan di tepi Danau Galilea, bagaimana dia ini? Maksudnya Rasul Yohanes. Tuhan Yesus berkata, apa urusanmu? Nggak usah kau pusing tentang Yohanes ini. Bisa saja dia tidak akan pernah mati sebelum aku datang. Sehingga di kitab Yohanes dikatakan, si Rasul Yohanes ini tidak akan mati-mati sampai Tuhan Yesus datang. Dan ini benar. Maksudnya gini, Rasul Yohanes tidak akan mati sebelum Tuhan Yesus datang menjumpai dia di Pulau Patmos kan. Jadi itu Tuhan Yesus datang lagi kedua kali dan bertemu dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Setelah itu baru dia meninggal. Ya, jadi waktu masa Kaisar Domitianus, semua tawanan di Pulau Patmos dibebaskan, termasuk Rasul Yohanes. Kaisar Nero sudah mati, bunuh diri. Kaisar Nero bunuh diri ya. Kemudian Rasul Yohanes masih menginjil di Efesus. Jadi pusat pelayanan Yohanes itu di Asia Timur yang sekarang negara Turki, tulisannya Turki ya, tapi bacanya katanya Turki. Yang ibu kotanya Ankara. Ya, disitulah dulu Rasul Yohanes, Rasul Paulus memberitakan Injil. Tetapi yang paling banyak murid-murid dari Rasul Yohanes. Nah, sekarang kita baru mulai Wahyu pasal 1 ya. Jadi yang kesimpulan di Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11, pewahyuan ini adalah dari Tuhan Yesus. Raja atas segala raja yang dikatakan adalah dia berkuasa atas seluruh raja-raja di bumi. Dia Allah Zebaot, ya, Allah penguasa alam semesta. Allah yang memimpin bala tentara surga. Maksudnya pada satu waktu Tuhan datang kembali, dia akan diiringi oleh para malaikatnya, bala tentara surga. Itu artinya Allah Sebaot ya. Ada gerejanya di Bogor ya, Sebaot ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, saya mengambil kesimpulan yang pertama, kita harus seperti Rasul Yohanes, khususnya teman-teman Warlot. Yohanes meskipun dia di penjara jadi tawanan di Pulau Patmos, dia menderita, tapi dia tetap setia menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus dan menuliskannya berupa surat, berupa kitab yang dikirimkan kepada 7 jemaat, yaitu ke jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu nanti kita bahas di minggu-minggu berikut ya. Jadi yang pertama, Rasul Yohanes patut kita teladani karena dia rasul yang setia, yang tetap teguh memberitakan Injil meskipun dalam penderitaan. Jangan kita sudah menderita ya, sudah menyerah, tidak boleh ya. Baru COVID-19 sudah menyerah, jangan ya. Tetap setia melakukan pemberitaan Injil. Kedua, kita tahu Yohanes mendapat penglihatan pada hari Minggu, hari Tuhan. Jadi bukan hari Tuhan seperti dikatakan waktu Tuhan datang, bukan. Dia mendapat wahyuan pertama pada hari Minggu, hari Minggunya kita ya. Jadi kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari kemenangan, di mana setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, hari Minggu dia bangkit. Jadi sampai di pewahyuan pun Tuhan adakan di hari Minggu. Jadi bagi kita umat Tuhan, apalagi umat Tuhan di akhir zaman, hari Minggu ini istimewa ya. Mari kita rajin-rajin beribadah. Apalagi hari Minggu ini kita kebanyakan sudah on-site ibadahnya, bukan online. Tetapi Warlot tetap kita melakukan ibadah virtual ini karena banyak yang kepingin, yang karena keadaan tidak bisa ke gereja mungkin, atau ada sesuatu sebab, mereka tetap meminta untuk ibadah virtual ini.
Dan yang ketiga, marilah kita tetap setia ya. Tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan hikmat dari Roh Kudus, sampai satu saat kita akan diutus Tuhan ke Yerusalem, ya, mendoakan Golden Gate dan juga berdoa di Bukit Zaitun tempat Tuhan Yesus datang kedua kali. Warlot mendapat kehormatan dari Tuhan untuk mengawali semuanya, ya. Itu saja dulu saya sampaikan tentang Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan minggu depan kita mulai membahas kitab Wahyu selanjutnya sampai pasal 22. Dan untuk melengkapi, saya undang Oma Palar untuk melengkapi pemberitaan firman ini. Silakan Oma Palar. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim Warlot di rumah dan para simpatisan. Kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Pada minggu ini Tuhan menyuruh kita untuk mulai memberikan belajar mengenai kitab Wahyu. Pada hari ini kita membaca tadi yang Opa sudah berikan Wahyu 1 ayat 1 sampai 11. Saya menambahkan saja, kitab Wahyu berisi nubuat, semua nubuat yang akan terjadi di akhir zaman, akhir dunia ini. Bagaimana Tuhan mengupasnya semua. Kenapa dikatakan nubuat? Karena itu belum terjadi. Tapi saya bawa dulu dalam satu pengertian bahwa Tuhan kita renungkan, kita akui bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang menguasai bumi ini, yang menciptakan menciptakan kita, ya. Tuhan mengatur dunia ini dengan sangat teliti, punya rencana dari awal sampai pada akhir dunia ini. Ya. Kita merenungkan kebesaran Tuhan di situ. Kalau Tuhan sudah menyusun suatu rencana yang besar dan Dia ciptakan ke kita, tentu ada satu maksud, ya. Cipta kita adalah ciptaannya, ya. Bagaimana kita merenungkan semuanya ini, saya mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan kita ada tujuan, ya. Ya, kalau kita pikir-pikir, apa maksud semua ini Tuhan katakan? Tentu ada sesuatu hasil daripada apa yang Tuhan ciptakan. Ada sesuatu maksud yang harus dinyatakan kepada siapa. Itu setelah saya merenungkan, Tuhan mau nyatakan kebesarannya, ya. Yang terutama kalau saya renungkan, mau menyatakan kesaksian Tuhan itu berkuasa atas apa yang Dia buat, apa yang Dia lakukan, ya. Atas semua kuasa itu Dia yang mengaturnya. Yang saya renungkan, mungkin maaf kalau salah, tapi saya katakan Dia mau menyaksikan kepada iblis bahwa apa yang aku katakan, aku buat, ya dan amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Tidak ada satu pun yang bisa mencampur semua apa yang aku rencanakan. Itu yang paling pertama. Tuhan, yang saya renungkan, Tuhan menciptakan semua isi alam ini. Saya tidak kupas di situ, tapi saya mau katakan bagaimana Tuhan bekerja sampai pada akhir dunia ini. Yang Tuhan kerjakan itu Dia menciptakan manusia yang menyatakan kebesarannya, ya. Kebesaran Tuhan yang begitu hebat, tidak ada satu pun makhluk yang bisa menentangnya, yang bisa membatalkannya.
itu dia mau menyatakan di alam, ya, di alam roh, alam nyata. Di saat aku berfirman, aku merencanakan, sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun yang membatalkan. Siapa yang bisa membawa ini? Yaitu manusia kita. Kita adalah ciptaan yang paling istimewa. Kita yang harus bawa misi Tuhan, ya, pada rencananya sampai pada akhirnya. Saya tidak kupas yang itu, tentu semua sudah pernah mendengarkan. Yang saya mau mengatakan kehebatan Tuhan, sampai berakhirnya dunia pun Dia nyatakan pada anak-anaknya, ya. Manusia tinggal melakukan dan memilih yang mana, ya. Dan pada akhir dunia yang kita mau katakan ini adalah nubuat, karena belum terjadi, tapi apa yang Dia katakan, Dia mau katakan, Dia mau nyatakan. Nubuat itu siapa yang mendengarkan, siapa yang menuruti akan berbahagia. Kenapa? Karena belum terjadi. Jadi nubuat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan siapa yang Dia pilih itu juga otoritasnya. Dan kita harus belajar siapa yang dipilih, yaitu Yohanes. Kenapa Yohanes? Saya tidak kupas juga di situ, tentu kita harus belajar firman, ya. Tapi yang saya mau katakan di sini, bagaimana kehebatan Tuhan sampai akhir dunia pun rencananya begitu hebat. Apa yang terjadi kita akan kupas itu di dalam minggu-minggu, tapi minggu ini baru pertama, yaitu yang kita lihat bagaimana Yohanes yang dipilih. Satu, kedua, bagaimana Tuhan bekerja. Sangat-sangat teratur, ya. Sangat-sangat berkuasa dan sangat mengagungkan. Di situ saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata yang mungkin sesuatu yang bisa berpuisi, ya, tapi saya mau katakan kehebatannya Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan apa ciptaannya melakukan, ya, sendiri tanpa bimbingannya. Sesudah tahu saya, kamu lakukan saja, tidak. Sampai setiap tapak apa yang kita alami dalam hidup ini, tetap Tuhan ada di situ sampai berakhirnya. Dia mau katakan, aku yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Aku yang menciptakan, aku yang mengatur. Tinggal sekarang apa yang kita pada Wahyu pertama ini, mari kita renungkan. Ini nubuat-nubuat kita baca, dan itu Tuhan akan menjelaskan, memberikan penjelasan, pengertian kepada kita. Sekali lagi, nubuat itu tidak bisa dimengerti kalau kita tidak bersama Tuhan dengan karya Roh Kudus yang memberikan pengertian. Yang kita harus katakan dalam diri kita, iya Tuhan, saya mau membaca ini, saya mau mendengarkan ini, dan saya mau merenungkan apa yang Kau mau buat pada akhir zaman. Biarlah aku juga masuk di dalamnya. Dan yang berikutnya ada di situ dikatakan di Yohanes di Pulau Patmos. Itulah tahapan-tahapan Tuhan menyatakan nubuatnya yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes adalah seorang yang sangat rasul, yang sangat dikasihi Tuhan, dan dia dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam nubuat yang dia sudah buat. Dan biarlah ini apa yang dia pertama Tuhan katakan, aku bawa dia ke Pulau Patmos, dan dia tuliskan di sini, saya tidak ulangi, kepada ketujuh jemaat. Ya, ketujuh jemaat di situ, dan kita akan belajar lagi minggu-minggu berikutnya. Itu adalah ketujuh jemaat yang kita bisa bawa setelah kita baca, kita renungkan, nanti kita ada di dalam jemaat apa. Itu akan Opa akan berbicara di minggu-minggu berikutnya. Saya hanya menjelaskan
bagaimana Tuhan begitu hebatnya sampai akhir dunia pun Dia libatkan kita. Sekarang pertanyaan, apakah kita mau belajar apa yang terjadi pada akhir dunia ini, nubuat-nubuat yang Tuhan berikan, apakah kita mau terlibat di dalamnya atau kita hanya mendengar saja, ya? Karena dunia juga ini akan berakhir. Bagi anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Kita duduk sebagai apa yang Tuhan nanti berikan pada kita waktu kita membacanya, kita merenungkan. Kita paling tidak kita membawa kabar kesukaan ini bagi orang-orang yang belum mengerti nubuat ini. Tetapi mulai dari ayat pasal pertama ini, mari kita berbicara, Tuhan pakai aku. Beri aku pengertian lebih dalam mengenai nubuatmu ini. Karena tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu di rumah, teman-teman semuanya, kita tidak bisa mengerti nubuat ini. Karena nubuat ini kita harus hidup, kita harus masuk di dalam supernatural. Kalau tidak, kita tidak mengerti. Karena di situ nubuat sesuatu yang belum terjadi. Roh Kudus akan memberikan pengertian. Saya tekankan di sini karena kami juga ada di situ dalam satu panggilan bahwa kami melayani dengan satu panggilan hidup di dalam supernatural. Sekali lagi, nubuat ini tidak bisa dimengerti, bisa sebagai pengetahuan, ya, kita belajar. Tapi kalau mau masuk lebih dalam dengan Tuhan, mari kita bersama Tuhan Yesus karya Roh Kudusnya, kita benar-benar face to face dengan Tuhan, kita intim dengan Dia. Tuhan akan memperlihatkan nubuatnya itu luar biasa sampai pada akhir zaman. Paling tidak Tuhan pakai aku di dalam nubuat ini. Apa yang Tuhan mau, kita membuka hati kita, pikiran kita, ya, perjalanan hidup kita untuk bekerja bersama Tuhan. Sebelum, bukan hanya nubuat saja, sebelum wahyu ini pun banyak Tuhan sudah katakan berjalan bersama aku. Maka semua rencanaku dan rencana apa kalau Tuhan memang izinkan, rencana dunia ini kita melihat betul-betul adalah kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bisa berbicara juga terlalu panjang karena ini baru yang pertama. Ya, saya punya pengertian di situ. Kita buka hati karena kita akan mempelajari nubuat yang diberikan oleh Tuhan bagi Yohanes. Hanya itu saja. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita jangan jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sekarang kita taat pada perintah Tuhan Yesus, yaitu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu tadi. Jadikanlah kami seperti Rasul Yohanes yang tetap tekun, tetap rajin untuk melayani Tuhan. Demikian juga dengan kami, khususnya Warlord Ministry, untuk terus rajin dan bersaksi tentang berita firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus. Berkatilah hosti anggur maupun roti, sirup atau teh yang dipakai oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah untuk perjamuan kudus. Begitu pula dengan kami yang ada di Tabernakel Warlord di Sentul City. Jadilah perjamuan kudus di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah, Ku Maha
Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Zaman sekarang berjalan. Lihat dunia, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana. Berlindunglah pada sabda Allah. Oke, baik, kalau hosti dan anggur sudah dibagi-bagikan, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada firman-Nya pada hosti, silakan dibaca ya. Kami juga di Tabernakel Warot Sentul City akan baca firman yang kami dapat ya. Oke. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nyambung ini, mama dengar ini baik-baik, dengar. Mama nih. Sambung nih Julian, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Julian sudah memenuhi, Pak. Yohanes 14:15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Oke, ya. Terakhir Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, oke. Mari kita angkat hosti. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang kekal, keselamatan, serta kemenangan-kemenangan menghadapi segala masalah dan segala penyakit. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang suci telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan Tuhan untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus dengan kami memakai hikmat, kuat kuasa Roh Kudus dan persediaan Tuhan.
bersedia. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sebagai syukur kita menaikkan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman Zaman sekarang berjagalah.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah untuk kami beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu, mendengarkan sabda firman-Mu dan melakukan perjamuan kudus. Inilah waktu-waktu yang indah bersamamu Tuhan Yesus, dan meskipun banyak nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus di Matius 26 tentang akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus, seperti di mana-mana terjadi peperangan, gempa bumi, penyakit sampar, banyak yang sudah terwujud, terrealisasi. Dengan demikian kami diingatkan pada siang hari ini untuk terus berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sambil kami anak-anak-Mu, calon mempelai kudus-Mu, menjaga hidup yang benar di dalam kekudusan dan tidak bercacat celah. Seperti 5 gadis yang pelitanya tetap bernyala-nyala dan ada persediaan minyak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekarang, berkatilah pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkati juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat tinggi dari kepolisian, TNI, sipil maupun di bidang hukum, dan semua anggota DPR. Berkatilah pejabat-pejabat pemerintah bangsa kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke desa-desa, dan karuniakanlah mereka roh hikmat dari Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan terciptalah pemerintahan yang bersih, adil, dan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan mengaruniakan panjang umur, lengkapi sukacita mereka, dan berkatilah dengan berlimpah-limpah. Demikian juga yang mengalami sukacita karena promosi dalam pekerjaan dan karir, atau naik kelas, atau bisnisnya berhasil. Tuhan, terimalah syukur kami untuk keberhasilan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Dan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan bila ada yang sedang dalam permasalahan, baik itu problem keluarga, problem keuangan, atau masalah apa saja, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepadanya. Percayalah Tuhan Yesus akan memberikan solusi, jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan sebagai satu anggota Persekutuan Dunia, kami keluarga Warlord Ministry mendoakan juga untuk ibadah pemakaman Ratu Inggris Elizabeth yang akan berlangsung besok pada hari Senin tanggal 19 September di Katedral Westminster Abbey di kota London. Kami doakan kiranya ibadah pemakaman dapat berjalan baik dan lancar, dan demikian juga pada waktu pemakamannya Tuhan menganugerahkan cuaca yang bagus sehingga semuanya berjalan baik dan lancar. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga keberadaan di Timur Tengah, di mana terjadi pergolakan di dataran Golan untuk perebutan juga Yerusalem Timur. Tuhan, ini juga peringatan bagi kami umat-Mu bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kami harus memandang ke Timur Tengah, di mana Israel yang menjadi
center dari keadaan dunia menjelang kedatangan Tuhan, karena di sanalah terwujud antikris akan menguasai bait Allah yang baru. Untuk itu Tuhan, kami mendoakan sebagai umat-Mu yang cinta perdamaian, Tuhan memberikan keadaan damai bagi negara Israel dan juga bagi Palestina, karena kami percaya di dalam Tuhan kami semua bersaudara. Terima kasih Tuhan. Berkatilah rencana pelayanan keluarga Warlord Ministry, di mana Tuhan akan utus kami baik di suku-suku bangsa di negara Indonesia maupun ke bangsa-bangsa di luar Indonesia, dan terutama ke Yerusalem, ke Bukit Zaitun, di mana Tuhan Yesus akan turun satu kali kelak, dan juga ke Golden Gate. Kami serahkan semua rencana pelayanan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan dan mempersiapkan kami yang Tuhan pilih untuk pelayanan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah semua anggota Warlord, semua keluarga Warlord, dan persiapkanlah kami semuanya melalui pelayanan-pelayanan kami sehari-hari atas jiwa-jiwa yang mengalami belenggu kuasa-kuasa kegelapan, yang mengalami sakit penyakit atau masalah-masalah apapun. Pakailah kami Warlord untuk menolong, membantu sesama kami yang sedang berada di dalam permasalahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Sorgawi melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami, dan persekutuan yang indah bersama Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan di tempat masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Tabernacle House of Warlord di Sentul City. Mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di angkasa dan kita semua mengalami pengangkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai bertemu minggu depan, Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.